Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi income statement dan related information. Perkenalkan, nama saya Anissa Almanda sebagai moderator, dan ini anggota saya yaitu pertama Talita Vandasiva dengan NPM 25 sebagai pemateri, yang kedua ada Yunita Angelika Hunatean dengan NPM 12 sebagai pemateri, yang ketiga ada Muhammad Adil Farauk dengan NPM 11 sebagai pemateri, yang kelima ada Adelia Fatatiba dengan NPM 26 sebagai pemateri, yang keempat ada Muhammad Raihan Azhari Akbar dengan NPM 27 sebagai pemateri. Yang terakhir ada Faris Rahman Maulana dengan NPM 19 sebagai pemateri. Di sini ada daftar isi, yaitu ada 4. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada format laporan laba rugi, yang ketiga ada pelaporan dalam laporan laba rugi, yang keempat ada isu pelaporan lainnya. Dan pemateri pertama akan dibawakan rekan saya, yaitu Talita. Terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Next slide. Yang pertama adalah kegunaan dari laba rugi. Laporan laba rugi dapat membantu penggunaan memprediksi arus kas masa depan dengan berbagai cara. Misalnya para investor dan kreditor menggunakan informasi laporan laba rugi untuk yang pertama mengevaluasi kinerja perusahaan yang sebelumnya, yang kedua adalah memberikan dasar untuk kinerja masa depan, dan yang ketiga adalah membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas di masa depan. Next slide. Dan yang kedua itu adalah batasan laporan laba rugi. Laba neto merupakan estimasi dan mencerminkan sejumlah asumsi. Maka penggunaan laporan laba rugi untuk harus menyadari batasan tertentu terkait dengan informasi tersebut. Beberapa batasan tersebut mencakup yang pertama, perusahaan menghilangkan pos dari laba rugi yang tidak dapat diukur secara andal. Dan yang kedua, jumlah laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Dan yang ketiga adalah pengukuran laba rugi melibatkan penilaian. Next slide. Kualitas laba. Kualitas laba adalah penilaian sejauh mana suatu laba dapat diperoleh berulang-ulang, dapat dikendalikan, dan dapat menggambarkan profitabilitas perusahaan secara nyata. Luasnya pengertian mengenai laba dan beberapa kelemahan yang dapat ditemui dalam laba akuntansi membuat definisi dari laba yang berfungsi atau kualitas laba menjadi beraneka ragam. Apa arti angka-angka itu? Next slide. Angka-angka itu tuh mencakup mengelola ke atas dan mengelola ke bawah. Mengelola pendapatan naik atau turun berpengaruh negatif atas kualitas laba. Misalnya dalam salah satu kasus yang paling awal dan paling terkenal yaitu W.R. Grace, mengelola laba agar lebih rendah dengan mengambil kelebihan cadangan laba di cookie jar yang berasal dari tahun-tahun yang menghasilkan laba tertinggi di tahun-tahun sebelumnya yang menghasilkan laba tertinggi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Adelia. Yang kedua adalah format laporan laba rugi. Unsur laporan laba rugi dibagi menjadi 4, yaitu pendapatan atau revenue adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional seperti penjualan, honorium sewa, dan bunga, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Yang kedua adalah beban atau expense. Expense adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Yang ketiga ada keuntungan atau profit. Profit adalah meningkatnya ekuitas yang berasal dari transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang keempat ada kerugian atau loss. Loss adalah menurunnya ekuitas atau harta bersih akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Pengungkapan minimum. Pengungkapan komponen laba rugi membantu pengguna untuk memprediksi hasil di masa mendatang.
Standar pelaporan keuangan internasional membutuhkan minimal komponen dalam laporan laba rugi, yaitu pendapatan, beban pajak, biaya keuangan atau beban bunga. Ya, selanjutnya dari laba atau rugi entitas, asosiasi, bagian, dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Lalu jumlah tunggal yang terdiri dari total yaitu yang pertama, laba setelah pajak atau rugi yang dihentikan. Yang kedua, laba setelah pajak atau rugi yang diakui pada pengukuran nilai atau pelepasan aset yang merupakan operasi dihentikan. Yang terakhir adalah laba bersih atau rugi bersih. Komponen menengah laporan laba rugi dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah bagian penjualan atau pendapatan. Yang kedua, bagian beban pokok penjualan. Yang ketiga, beban penjualan. Yang keempat, beban administrasi atau umum. Yang kelima adalah pendapatan beban lain. Yang keenam, biaya keuangan. Ketujuh, pajak penghasilan. Kedelapan, operasi dihentikan. Yang kesembilan adalah kepentingan dan kendali. Dan yang terakhir adalah laba per saham. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yunita. Laporan laba rugi ringkas. Dalam beberapa kasus, laporan laba rugi mungkin tidak dapat membuat semua perincian beban. Untuk mengatasi permasalahan ini, perusahaan hanya memasukkan jumlah total komponen dalam laporan laba rugi. Next. Nah, di samping ini adalah contoh dari laporan laba rugi yang lengkap. Next. Nah, kalau ini contoh dari laporan laba rugi ringkas. Penyajiannya lebih luas dijumpai dalam praktek. Selanjutnya materinya adalah pelaporan dalam laporan laba rugi. Laba bruto. Menurut arti umum, pengertian laba bruto atau kotor adalah pendapatan dari penjualan sebelum dikurangi biaya overhead, gaji pegawai, pajak, dan pembayaran bunga. Artinya, di dalam laba kotor terdapat keuntungan sekaligus terdapat biaya untuk membuat produk atau produksi maupun biaya untuk penyediaan jasa. Sehingga laba bruto atau kotor masih belum bisa disebut keuntungan murni dari penjualan. Next. Laba dari operasi. Menurut Harnato, laba usaha atau laba operasi adalah meliputi semua pendapatan dan beban serta untung dan rugi yang berasal dari ongoing operation atau transaksi terkait dengan usaha pokok dan di luar usaha pokok. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Laba operasi mencerminkan laba perusahaan setelah membayar biaya-biaya penjualan dan biaya-biaya operasi, seperti upah yang sudah dibayar. Untuk menghitung laba operasi ini, kurangi laba kotor dengan biaya-biaya operasi perusahaan, tidak termasuk harga pokok penjualan. Misalnya dalam kuartal yang sama di mana bisnis kita menghasilkan laba kotor sebesar 60.000, ada pembayaran biaya-biaya administrasi dan upah sebesar 15.000. Dengan demikian, laba operasi perusahaan akan menjadi Rp60.000 dikurang Rp15.000 sama dengan Rp45.000. Next slide. Klasifikasi beban. Yang pertama, accrued expense atau beban akrual, bad debt expense, beban kredit macet. Kemudian operational expense atau beban operasional. Selanjutnya beban bunga interest expense, beban penyusutan, dan beban tangguhan. Next slide. Keuntungan. Keuntungan yang biasa disebut laba bersih adalah jumlah pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya, utang, aliran pendapatan tambahan, dan biaya operasional. Istilah keuntungan muncul dalam konteks laba kotor dan laba operasi yang berada di antara garis atas dan garis bawah. Kerugian.
Kerugian adalah perbedaan yang terjadi antara pendapatan dan beban yang terjadi, di mana beban yang terjadi melebihi pendapatan yang diterima, sehingga beban sangat terkait dengan pendapatan. Laba sebelum pajak. Penghasilan. Earning before tax atau laba sebelum pajak adalah jumlah laba yang dimiliki sebelum dikurangi biaya pajak yang wajib dibayarkan. Nilai laba ini akan menunjukkan berapa banyak laba yang diterima perusahaan dari kegiatan operasionalnya tanpa embel-embel biaya pajak. Oleh karena itu, laba sebelum pajak sering juga disebut sebagai laba operasional. Rumus laba sebelum pajak yaitu laba sebelum pajak sama dengan laba operasi ditambah pendapatan di luar usaha dikurang beban di luar usaha. Ada 3 rumus yang dapat digunakan untuk menghitung laba sebelum pajak. Yang pertama, EBT sama dengan pendapatan penjualan dikurang COGS dikurang beban administrasi umum dan penjualan dikurang depresiasi dan amortisasi. Yang kedua, EBT sama dengan EBIT dikurang beban bunga. Yang ketiga, EBT sama dengan pendapatan bersih ditambah pajak. Next slide. Laba neto. Laba neto atau laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Laba bersih dapat berarti berbeda-beda sehingga selalu membutuhkan klarifikasi. Laba bersih yang ketat berarti setelah semua pemotongan. Alokasi kepada kepentingan non-pengendali. Asumsi BOC Hong Company memiliki 50% saham biasanya dari LTM Group, maka disebut entitas induk dan LTM Group disebut entitas anak. Jika BOC Hong mengakuisisi 100% saham LTM, maka dikatakan perusahaan sepenuhnya milik BOC Hong. Berdasarkan peraturan ini, kepemilikan LTM dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kepentingan mayoritas diwakili oleh pemegang saham yang memiliki hak pengendalian. Yang kedua, kepentingan non-pengendali sering disebut sebagai hak minoritas yang diwakili oleh pemegang saham yang bukan bagian dari kelompok pengendali. Jika laporan laba rugi telah disusun BOC Hong yang mencangkup LTM, IFRS mensyaratkan bahwa laba neto dialokasikan untuk kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali. Laba per saham. Laba per saham atau yang disingkat LPS adalah laba neto dikurangi saham dividen, saham preferen, laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasanya beredar. Contoh, Lancer Inc. melaporkan laba neto sebesar $350. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen preferen sebesar $50. Untuk tahun ini, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun ini adalah 100.000 saham. Rumusnya, laba neto strip dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Next. Operasi yang dihentikan. IASB mendefinisikan operasi yang dihentikan sebagai komponen dari entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Dan yang pertama merupakan lini bisnis utama atau WIL, geografis operasi.
Yang kedua, merupakan bagian dari rencana tunggal yang dikoordinasikan bersama untuk melepaskan lini bisnis utama. Yang ketiga, merupakan entitas anak yang diakuisisi secara eksklusif dengan pandangan untuk dijual kembali. Alokasi pajak antar periode. Alokasi pajak antar periode merupakan alokasi pajak penghasil antar periode tahun buku yang satu dengan periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Operasi dihentikan. Keuntungan. Dengan menerapkan konsep alokasi pajak intraperiod, asumsikan bahwa Schindler memiliki laba sebelum pajak penghasilan, yaitu $250. Ini memiliki keuntungan $100.000 dari yang dihentikan operasi, dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%. Schindler menyajikan berikut ini, informasi tentang laporan laba rugi. Dalam menerapkan alokasi pajak intraperiod, asumsikan bahwa Schindler Co. memiliki laba sebelum pajak penghasilan $250, memiliki keuntungan $100.000 dari yang dihentikan operasi. Dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%, Schindler menyajikan berikut ini tentang laporan laba rugi. Income tax $250, income before tax $250, income tax 75.000 dikurang income from continuing operation $175.000, less applicable income tax not 70.000, net income $105.000. Note 1, during the year the company suffer a loss on discontinued operation $70, net of applicable income tax reduction of $30.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adil. Isu pelaporan lainnya. Next. Dengeran nggak? Perubahan akuntansi. Ya, SB telah menetapkan kerangka kerja pelaporan yang mencakup 3 jenis perubahan akuntansi. 3 jenis perubahan akuntansi adalah, yang pertama ada perubahan prinsip akuntansi. Perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Sebagai contoh, perubahan metode penilaian persediaan dari LIFO menjadi biaya rata-rata. Yang kedua, ada perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehnya pengalaman tambahan. Contohnya adalah perubahan estimasi umur manfaat aktiva yang dapat disusunkan. Yang ketiga, ada perubahan entitas pelaporan. Perubahan dari pelaporan sebagai satu jenis entitas ke jenis entitas lainnya. Sebagai contoh, perubahan anak perusahaan spesifikasi dalam satu kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi disusun. Kategori keempat membutuhkan perubahan akuntansi, walaupun hal ini tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi. Yang nomor 4, kesalahan-kesalahan dalam laporan. Kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan matematis, kesalahan penerapan prinsip akuntansi atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat pelaporan keuangan disusun.
Contohnya adalah penerapan metode persediaan eceran yang tidak tepat dalam menentukan persediaan akhir. Next. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip ekonomi yang berlaku umum ke yang lainnya. Pengujian yang seksama harus dilaksanakan dalam setiap situasi ini untuk memastikan bahwa perubahan prinsip memang telah terjadi. 3 pendekatan berikut adalah telah disarankan untuk melaporkan perubahan prinsip akuntansi. Yang pertama ada pelaporan perubahan pada periode berjalan. Pengaruh kumulatif adalah perbedaan laba tahun sebelumnya antara metode baru dengan metode lama. Penyesuaian ini kemudian dilaporkan hanya dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua ada pelaporan perubahan secara retrospektif. Penyesuaian retrospektif atas laporan keuangan akan menyusun kembali laporan keuangan tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru ditetapkan. Perusahaan menyajikan pengaruh kumulatif dari perubahan sebagai penyesuaian atas laba ditahan awal tahun paling awal yang disajikan dalam laporannya. Yang ketiga ada laporan perubahan secara prospektif di masa depan. Pada pendekatan ini, hasil yang telah dilaporkan sebelumnya biasanya tidak diubah. Saldo tidak perlu disesuaikan. Pendukung pendekatan ini berargumen bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang dapat diterima, maka laporan tersebut sudah final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan menerapkan prinsip baru. Next. Analisis kesalahan. Yang pertama ada kesalahan dalam neraca. Kesalahan-kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyajian akun aktiva, kewajiban, dan atau ekuitas pemegang saham. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai hutang usaha, dan klasifikasi aktiva pabrik sebagai persediaan. Yang kedua, ada kesalahan-kesalahan dalam laporan laba rugi. Kesalahan-kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyajian akun-akun nominal dalam laporan laba rugi. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan klasifikasi yang tidak benar atas pendapatan atau beban, seperti mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai beban piutang ragu-ragu, dan beban penyusutan sebagai beban bunga. Yang ketiga ada kesalahan dalam neraca dan laporan laba rugi. Kesalahan yang saling menyeimbangkan adalah kesalahan yang akan di-offset atau dikoreksi selama 2 periode. Yang kedua ada kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan, yaitu kesalahan yang tidak di-offset dalam periode akuntansi berikutnya. Next. Laporan saldo laba, pengertian saldo laba. Secara sederhana, saldo laba atau retained earning adalah laba yang ditahan perusahaan sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang ditahan adalah laba baik berupa tunai maupun dividen dengan tujuan tertentu yang mana bisa digunakan untuk berbagai kegiatan atau kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan di periode selanjutnya. Fungsi saldo laba. Yang pertama sebagai pengembangan usaha, yang kedua ada sebagai modal membayar utang, yang ketiga sebagai modal untuk menstabilkan perusahaan, yang keempat ada sebagai modal investasi, dan terakhir sebagai pendukung kegiatan operasional. Pengelompokan saldo laba. Dalam praktiknya, saldo laba ditahan atau retained earning dipengaruhi oleh beberapa kelompok akun. Akun-akun tersebut antara lain adalah besarnya laba ditahan periode sebelumnya, dividen, serta besarnya laba atau rugi bersih setelah pajak perusahaan. Laba ditahan pada periode sebelumnya adalah laba yang sudah digunakan pada periode berjalan. Laporan saldo laba ditahan pada tahun berjalan akan selalu mengandung ketiga akun di atas. Bila diinformasikan ke dalam rumus, maka laba ditahan sama dengan saldo laba ditahan sebelumnya tambah laba atau rugi bersih kurang dividen. Oh ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa Almanda. Baik, terima kasih kepada rekan saya Adil.
Ini adalah materi laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan transaksi dan peristiwa lainnya. Selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dengan adanya laporan ini, kita sebagai pengusaha suatu saat nanti itu dapat mengetahui kinerja sebuah perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan melakukan prediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas perusahaan di masa depan. Laba rugi komprehensif ini mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi. Oleh karena itu, pemilik dan distribusi kepada pemiliknya itu oleh laba komprehensif meliputi ada dua. Yang pertama ada semua pendapatan dan keuntungan. Yang kedua ada beban dan kerugian dilaporkan dalam laba neto. Next. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas ini adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktivitas bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Laporan berekuitas, kok ada ini sih? Ulang dari laporan ini aja. Ada tulisan ini 10 menit lagi. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktivitas bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Laporan ini umumnya terdiri dari modal saham biasa atau dari saham saldo laba atau saldo akumulasi. Laporan ekuitas ini selalu menyajikan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Ada beberapa pos dalam perubahan ekuitas, yaitu ada 3. Yang pertama adalah laba rugi komprehensif untuk periode tersebut. Yang kedua ada kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi kepada pemilik. Yang ketiga ada rekonsiliar jumlah tercatat masing-masing komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Sekian penyampaian hasil diskusi kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.